الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعطون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفقههم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن جامع رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبرحمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى قال sudah kita bahas tentang ta'alluq. Kita sudah bahas ta'alluqnya qudrat. Sudah kita bahas juga ta'alluqnya iradat. Qudrat ta'alluqnya suluhil qadim dan tanzizil wujus. Iradat suluhil qadim dan tanzizil qadim. Kemudian yang ketiga kita bicara ta'alluqnya sifat ilmu. Adapun ta'alluqnya ilmu adalah inkisyaf atau tersingkap. Segala sesuatu bagi Allah itu tersingkap atau diketahui. Tersingkap itu kayak tirai, tabir. Kamu kalau pengen tahu isinya toko, kan nunggu dibuka dulu. Kalau belum dibuka
Ya belum tahu isinya toko itu apa saja. Ini gambaran aja, gambaran. Bagi Allah segala sesuatu itu terbuka. Gitu loh. Bagi Allah segala sesuatu itu jelas. Tidak ada yang samar, tidak ada. Jadi segala sesuatu itu diliputi ilmunya Allah. Jadi nggak ada yang tertutup, nggak ada. Apapun juga. Nah, kalau kita mau kita berikan kelompok, mau kita berikan batasan, karena kita berpikir pakai akal, maka akal punya batasan. Yang diketahui itu apa? Yang diketahui oleh Allah itu apa? Yang diketahui ya 3 perkara: wajib, mustahil, jaiz. Sudah itu doang. Ilmu itu hanya berisi 3 itu: wajib, mustahil, karena melihat perkara. Sesuatu yang ada itu hanya 3: sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang jaiz. Maka semuanya diliputi ilmunya Allah. Jadi Allah mengetahui semua yang wajib, Allah mengetahui semua yang mustahil, Allah mengetahui semua yang jaiz. Gitu. Kalau diukur pakai ilmu kita kan berarti ada 3: wajib, mustahil, jaiz. Ini karena kita nemunya pakai akal. Akal kita kan urut-urutan, nggak bisa nemu bareng. Coba nemu wajib, mustahil, jaiz bareng bisa nggak? Nggak bisa lah. Bagi Allah nggak berurutan seperti itu, gitu loh. Semuanya itu diketahui dengan ilmunya yang esa. Kalau kita kan ilmunya apa? Satuan. Bagi Allah ilmunya esa, nggak banyak itu. Nah, kalau kita kan ilmunya matematika tahu, bahasa Indonesia tahu, biologi tahu, itu ilmunya pecah-pecahan gitu loh. Karena parsialnya apa? Karena memang kita untuk belajar itu ya setahap demi setahap. Untuk mengetahui sesuatu kita hanya bisa tahu 1 perkara, nanti ganti lagi 1 perkara, ganti lagi 1 perkara. Kita nggak bisa memahami sesuatu itu bersamaan, nggak bisa. Bagi Allah tidak demikian. Segala sesuatu diketahui oleh Allah dengan 1 pengetahuan, nggak terpisah-pisah, nggak wajib, mustahil, jaiz, dalamnya semua 1 pengetahuan. Semua perkara diketahui oleh Allah. Ini namanya meliputi. Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Kalau mau dipisahkan ya tadi apa saja? Ya yang wajib diketahui, yang mustahil, dan yang jaiz. Yang wajib contohnya apa? Allah mengetahui tentang keadaan dirinya. Ta'alumnya ilmu itu cuma 1, yaitu ta'alum tanzizil qadim. Gak ada suluhi, gak ada. Adanya tanzizi apa? Allah nyata mengetahui tentang segala sesuatu. Segala apapun diketahui oleh Allah, tidak ada permulaannya. Kapan sih awalnya Allah tahu? Enggak ada awalnya. Segala yang bisa diketahui itu semuanya diketahui oleh Allah. Nah, di antara perkara yang diketahui oleh Allah itu perkara yang wajib. Contohnya yang wajib apa? Yang berkaitan dengan mengetahui sifat-sifatnya Allah dan mengetahui tentang zatnya sendiri. Allah tahu sifat-sifatnya sendiri dan Allah tahu tentang
zatnya sendiri. Masa Allah nggak tahu dirinya sendiri gimana? Kamu tahu diri kamu? Tahu. Nah, kalau Allah, kamu ya tahu. Masa Allah nggak tahu tentang diri. Berarti sifat-sifat yang wajib yang kita pelajari, sifat wujud, kita baka itu diketahui oleh Allah. Dan semua sifat Allah yang nggak terbatas itu pun diketahui oleh Allah. Kapan mulainya Allah tahu? Ya nggak ada mulainya. Wujudnya nggak ada mulainya, pengetahuannya nggak ada. Artinya nggak didahului wudu terus baru cari tahu. Allah mengetahui segala sesuatu yang pertama yaitu yang wajib yang berkaitan dengan keadaan dirinya Allah. Semua sifat-sifatnya sendiri, semua zatnya sendiri, keadaannya sendiri diketahui oleh Allah. Kemudian yang kedua yang mustahil. Allah mengetahui yang mustahil. Apa yang mustahil? Sesuatu yang tidak mungkin ada pada dirinya. Yang ada pada dirinya itu namanya perkara yang wajib. Yang tidak mungkin ada pada dirinya Allah namanya mustahil. Maka semua yang mustahil diketahui oleh Allah. Apa contohnya? Mustahil Allah makan, mustahil Allah punya istri, mustahil Allah mati, mustahil Allah buta, mustahil Allah tuli, mustahil Allah lemah, mustahil Allah duduk, mustahil Allah berdiri, mustahil Allah jalan, mustahil Allah gerak, mustahil Allah diam. Semua sifat yang mustahil yang gak terbatas diketahui oleh Allah. Kalau kita kan tahu yang mustahil cuma 20 sifat Allah yang mustahil. Mustahil Allah tiada, mustahil Allah itu ada awalnya, mustahil Allah itu ada akhirnya, sampai pada mustahil Allah itu bisu. 20 sifat ini nggak boleh lupa ini. Dan lawannya pun kita nggak boleh lupa. Jangan sampai taunya cuma wajibnya, nggak tahu yang mustahil bagaimana. Jadi yang mustahil juga diketahui oleh Allah. Allah mengetahui segala keadaan yang mustahil terjadi. Terus yang ketiga, apa yang diketahui oleh Allah? Yang diketahui oleh Allah adalah perkara yang jaiz. Perkara yang berkaitan tentang apa yang akan diciptakan. Dan perkara yang berkaitan tentang yang tidak akan diciptakan. Ya Allah mau bikin apa itu diketahui oleh Allah. Dan yang tidak dibikin pun diketahui. Jadi kalau sekarang itu yang muncul, yang sekarang ada, itu semua yang ada itu diketahui oleh Allah. Dan yang sekarang tiada itu pun diketahui oleh Allah. Yang tiada contohnya apa? Yang sudah muncul, yang sekarang sudah tiada diketahui oleh Allah. Nah, yang ada ya sudah sedang muncul ini, langit, bumi, malaikat, jin, ikan, hewan diketahui. Terus yang tidak akan muncul, kayak apa contohnya? Yang gak akan muncul kayak apa contohnya? Barang yang tidak ada tempatnya. Itu yang mustahil. Itu tidak akan pernah terjadi. Maka itu pun diketahui oleh Allah pada perkara yang mustahil. Kalau pada perkara jaiz yang tidak akan terjadi, contohnya apa? Iman bagi Fir'aun itu nggak akan terjadi. Iman bagi Abu Jahal itu nggak akan terjadi. Iblis diampuni itu nggak akan terjadi. Iblis sudah dinas masuk neraka. Ini yang tidak akan terjadi semuanya diketahui oleh yang sedang terjadi, yang sudah
terjadi. Yang sudah terjadi itu apa saja? Yang miliaran tahun yang lalu ada barang jatuh dimakan semut, sama semut dilepehin keluar jadi tai, tainya dimakan sama, itu diketahui semuanya, nggak ada yang lewat, nggak ada satupun pengetahuan yang hilang dari Allah, nggak ada. Semua jelas di ilmunya Allah. Ini disebut namanya pengetahuan Allah itu apa? Gimana? Meliputi segala sesuatu. Jadi yang jaiz, yang sekarang ada Allah ketahui. Terus yang akan ada, yang sekarang belum ada, kayak apa? Kiamat, apalagi Shiratal Mustaqim, surga, neraka yang nanti akan terjadi itu diketahui oleh Allah. Yang tidak akan terjadi diketahui oleh Allah. Yang sudah terjadi diketahui oleh Allah. Ini yang berkaitan sama perkara jaiz. Keempat, yang sudah, yang sedang, yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi. Jadi bukan hanya yang sedang muncul saja, tapi segala yang berkaitan tentang perkara jaiz, maka ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang terlewat dari ilmunya Allah. Makanya kalau kita bicara tentang yang sedang terjadi, yang terjadi itu pasti sesuai sama ilmunya. Gak ada yang meleset dari ilmunya Allah, gak ada. Karena ilmunya Allah akan sesuai dengan kenyataan. Apa yang di ilmunya Allah seperti itu, ya nanti yang akan terjadi ya seperti itu, gak akan terus berubah, gak akan. Oh, di ilmunya Allah diketahui Fir'aun itu kafir, tiba-tiba munculnya iman, ya gak mungkin. Kalau kemarin kita bicara isi kan, kalau di sininya kopi, keluarnya kopi. Nggak mungkin keluarnya kok susu, nggak mungkin. Tapi kalau ilmunya kita kan, ya, kadang kita pakai di USG segala, pengen tahu isinya apa. Karena tahunya kita cuman ini ada isinya nih, nah isinya apa nggak ngerti. Wah, tahu tai merongkol atau cuman kentut perutnya jadi keras, isinya angin doang, apa ada janinnya. Nah diintip dulu, oh iya ada janinnya tuh. Kalau ilmunya Allah nggak begitu. Ilmunya Allah sesuai dengan apa yang nyata terjadi. Kalau kita itu diketahui di ilmunya Allah beriman, maka yang munculnya pasti akan jadi orang yang beriman. Makanya kata Imam Ghazali apa? Orang kepada takut sama su'ul khotimah. Saya emang nggak takut sama su'ul khotimah, kata Imam Ghazali. Kan rame, masa Imam Ghazali nggak takut sama su'ul khotimah? Gimana sih? Semua orang doanya pingin akhirnya husnul khotimah, pingin akhirnya baik, pingin akhirnya bawa tiket ke surga, pingin akhirnya tuh bawa iman Islam. Ini kok malah nggak takut husnul khotimah? Gimana sih? Begitu diklarifikasi, oh yang mesti ditakuti itu yang dulu apa? Ilmunya Allah. Di ilmunya Allah tulisannya apa? Kalau di ilmunya Allah itu ya terjadinya pasti itu. Jadi kamu gak usah mikirin yang nanti, yang dipikirin dalamnya sini, gak usah dipikirin yang keluar apa. Jadi kalau mau takut itu takut yang di dalamnya sini, itu lebih tepat untuk ditakuti. Jangan-jangan kalau kita dengan orang yang dapat hidayah, misalnya yang sudah ditentukan ya seperti kopi gitu ya. Kalau yang dapat hidayah itu jalannya seperti apa?
Ya itu kalau di sininya ada hidayah ya keluar hidayah. Pertamanya hitam, bawahnya putih kan boleh. Masa hitam semua kan enggak? Pertamanya hitam, bajingan, keluarnya penjahat, penggarong, akhirnya putih, taubat, iman. Ya dari sana semua. Yang orang berbudaya seperti itu. Iya. Jadi sesuai sama ilmunya Allah. Awalnya diketahui penjahat, banyak wali-walinya Allah yang dulunya penjambret, pencopet, begal, penyanyi nightclub, taubat, serius beragama, patuh pada aturannya Allah, tunduk jadi walinya Allah. Jadi jangan kalau awalnya jelek ya pasti jelek, enggak. Makanya kita pengen tahu kata Ghazali apa? Yang pastinya kamu takuti itu ya yang di dalam ilmunya Allah itu apa? Kalau di sana kok baik, ya nanti keluarnya pasti kamu husnul khotimah. Kalau di sana kok jelek, ya keluarnya suul khotimah. Karena yang akan keluar itu pasti sesuai sama yang di ilmunya Allah. Kalau bisa dirubah nggak di ilmunya Allah? Ya nggak bisa. Masa ilmunya Allah berubah bagaimana? Kalau ilmunya Allah berubah berarti tadinya nggak tahu terus jadi tahu. Nggak bisa ilmunya Allah berubah. Kalau nasib kita berubah bisa. Kayak tadi awalnya diketahui Allah hitam, penjahat, akhirnya putih. Kedua-duanya diketahui oleh Allah. Bukan Allah nggak tahu dia mau jadi bajingan, ya nggak mungkin. Terus bisa jadi kebalikannya, awalnya baik. Bisa kebalikannya. Makanya Imam satu hari Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an ketemu sama seorang pemabuk. Ceritakan. Kemudian pemabuk itu lewat ketemu sama Tuan Syekh, kemudian dia bertanya, Syekh, ini kan wali besar, boleh nggak saya nanya? Boleh. Yang ditanya yang pertama, bisa nggak? Jawab bisa. Yang kedua, bisa nggak? Bisa. Jawab nanya apa? Jawabnya apa? Yang ketiga, bisa nggak? Bisa sambil nangis. Tuan saya luar biasa. Ini orang bingung, ini orang mabuk nanya begitu walau sampai nangis-nangis. Apa masalahnya? Terus diceritakan. Itu tadi nanya yang pertama, bisa nggak kalau saya yang pendosa ini diampuni oleh Allah? Bisa, sangat bisa sekali. Bisa nggak orang kayak saya ini, yang kedua ini, jadi orang kayak kamu wali begitu? Bisa, sangat bisa. Yang ketiga, lah bisa nggak orang kayak kamu jadi kayak saya? Bisa, sambil nangis tuh saya itu. Gitu loh. Karena mungkin saja kalau di ilmunya Allah seperti itu, ya itu yang akan terjadi. Gitu loh. Gitu loh. Maka Tuhan saya nangis terseduk-seduk, takut kalau di ilmunya Allah akhirnya dia dibikin jelek oleh Allah. Jadi yang ditakuti bukan nanti, bukan, tapi yang sudah itu loh, yang ditulis di sana itu apa? Kalau yang diketahui oleh Allah kok baik, ya insya Allah baik. Makanya biar kita itu punya pegangan bahwa saya itu ingin akhirnya baik, gimana? Ya jaga keluarnya ini diusahakan terus baik, gitu loh. Kalau keluarnya kok dari sana kok putih lagi, putih lagi, putih lagi, ya mudah-mudahan yang nanti putih lagi, yang nanti putih lagi, terus dijaga begitu loh maksudnya. Jangan terus tinggal akhirnya aja gimana lah. Wah ya ini yang rusaknya begitu. Jadi waktu demi waktu kamu nggak pernah mengontrol yang keluar apa dari sana, gitu loh. Nah orang-orang kayak Tuhan saya itu menjaga itu, jangan sampai yang keluar itu lebih buruk dari yang tadi. Kok yang keluar kok buruk, diupayakan dia taubat, dia minta ampun sama Allah terus, biar keluarnya itu baik. Kan yang namanya perkara yang diberikan oleh Allah itu
kita diberi kaca. Saya ini sekarang sedang dijadikan baik atau buruk. Cara lihatnya bagaimana? Saya ini sekarang baik atau buruk. Cara lihatnya bagaimana? Dari kacanya apa? Kalau wanita kaca, asal keluar dikit kena angin kaca lagi. Kena angin naik angkot aja kesenggol orang kaca lagi, kayak tadi nggak beres. Sehari bisa 70 kali ngaca kalau perempuan, makanya kaca selalu standby di dompet. Kalau kamu paling standby-nya kan sisir. Bawa kaca nggak kamu? Wah, kalau bawa kaca bayar. Kalau kamu yang penting nyisir rapi, sudah selesai. Kalau perempuan, nggak bisa. Itu apa itu? Kenapa? Kaca. Pengen biar tahu dirinya sedang dalam keadaan jelek atau cantik. Nah kita dikasih oleh Allah juga punya kaca untuk lihat Allah sekarang ini saya sedang dibikin baik atau dibikin jelek. Kacanya pakai apa? Pakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, itu kaca kita. Sejalan nggak sama dia, begitu loh. Sama nggak sama perbuatannya? Kalau sama, baik. Itu ukurannya. Ya Allah bikin barometer gitu loh. Baik itu ada barometernya, bukan baik kata saya, baik kata dia, baik. Ya nanti baik semua. Tapi baik itu ada barometernya. Nah Allah bikin mana barometernya baik? Para nabi itu barometernya. Jadi kalau kita tiap waktu mau melihat kaca, oh sama Nabi, alhamdulillah masih sama ya Allah. Sholatnya masih sama, puasanya masih sama, imannya masih sama. Terus ketika keluarnya itu kita dalam keadaan bersyukur kepada Allah masih dijadikan orang yang baik. Karena Allah gak harus sekarang bikin baik, besok bikin baik, gak harus. Boleh saja Allah mengganti ciptaannya menjadi apa saja. Sekarang dibikin ada, besok kita tiada juga boleh. Sekarang hidup, besok mati, boleh. Sekarang pinter, besok bodoh, boleh. Allah boleh mengganti ciptaannya dengan apa saja. Nah, kita kepingin sekarang diciptakan baik, nanti masih diciptakan baik, besok masih baik lagi terus gitu loh. Nah, taunya dari mana itu semua baik? Ya di ilmunya Allah itu semuanya lengkap. Dari yang pertama sampai yang akhir sampai yang akhir. Nah kita harapannya kalau tadinya kalau di ilmunya Allah hitam, nah setelah itu jadi putih dan terus putih. Jangan sampai nanti kayak ulama-ulama yang diceritakan ulama Bani Israel, banyak yang kemudian dapat fitnah, kalah dengan ujian dunia, kemudian menggandengkan agamanya berganti menjadi orang kafir. Awalnya istimewa, awalnya hebat, tapi akhirnya jelek. Maka Tuhan saya tadi begitu tanya, bisa nggak orang kayak kamu seperti jadi kayak saya? Bisa, sambil nangis dia. Karena Allah boleh saja menjadikan itu. Allah boleh saja mengganti ciptaannya menjadi apa saja. Kayak iblis deh. Kayak apa iblis di surga dulu? Jadi istimewa di surga dia. Tapi Allah rubah, Allah ganti keadaannya jadi orang yang kafir, yang menentang Allah, bahkan nantang sama Allah. Berani menyesatkan semua manusia di hadapannya Allah tanpa dia takut kepada apapun yang diancamkan oleh Allah. Ini kan luar biasa. Yang tadinya hamba taat luar biasa jadi berubah seperti itu. Seperti seorang yang nyumpahin Nabi Musa. Ada seorang ulama Bani Israel, apa namanya? Siapa? Siapa namanya? Itu pokoknya ada satu ulama Bani Israel yang dia terkenal alim, yang kemudian terjadi sebuah fitnah yang luar biasa, hingga kemudian dia berdoa agar Nabi Musa itu disesatkan. Nabi Musa itu mendapat musibah dari Allah. Termasuk wali
mendoakan Nabi gimana nih? Nyambung ya? Ini wali doa biar nabinya Allah ini kena bencana, kan sudah susah. Dia nggak mau, nggak mungkin saya berdoa kepada Allah mencelakai seorang nabi. Tapi kalah dengan terus istrinya dikasih duit, ini dikasih duit, kasih kemewahan, kasih segalanya. Ketika diterima, ya sudah mulai luntur ini satu. Ketika akhirnya dia siap untuk berdoa, ketika dia berdoa, ya Allah, jadikan Musa itu sakit, yang harusnya keluarnya Musa sakit, kebalik jadikan Bani Israel sakit. Salah ngomong ya, Bani Israel sakit semua. Lu gimana sih ngomong? Kepleset saya. Ulang lagi, ulang. Ya Allah, jadikan mau ngomong Musanya itu susah. Bani Israel sakit lagi. Saking dia malu, sudah begini nih nggak mungkin bisa lah nih, nggak sanggup saya lah, nggak mungkin lidah saya bisa ngomong seperti itu. Karena dia malu, maka kata dia apa? Pakai cara lain aja lah, jangan doa lah. Apa? Kirim wanita-wanita kamu, anak-anak kamu ke Bani Israel. Nah, bikin kemaksiatan. Kalau ada maksiat di sana, pasti ditimpakan azab di sana. Akhirnya pakai cara lain. Sampai salah satu dari kaumnya Nabi Musa, umat Nabi Musa, ada yang berbuat zina di situ. Nah, ketika itu Allah turunkan bencana apa? Satu daerah itu diberi kebingungan. Nah, ya, sekarang itu kena oyot iman. Sono balik lagi sini, sono balik lagi. Jadi nggak bisa keluar dari daerah itu, berputar-putar di situ aja, lama waktunya. Begitu terlalu mereka sadar nih, kok kita kayaknya nggak kemana-mana ini, mau kesana nggak bisa, kesini nggak bisa. Kemudian aja Nabi Musa, oh iya ada yang maksiat di daerah kamu. Ya, Nabi Musa kena ujiannya juga, yang maksiat bukan Nabi Musa, orang lain yang maksiat, tapi Allah timpakan keadaan. Akhirnya sampai yang tadinya jadi orang soleh jadi sampai tersesat, sampai jadi durhaka kepada seorang nabi. Ini boleh saja di ilmunya Allah merubah keadaan itu. Artinya dari skenario awalnya sudah begitu gitu loh. Ini orang awalnya baik, nanti akhirnya jelek. Ini orang awalnya jelek, nanti akhirnya baik. Ini orang dari awal baik sampai akhir baik. Ada orang dari awal jelek sampai akhir jelek. Ini di skenarionya sudah 4 macam itu. Ini Allah pilih semuanya. Nah, kita berharap awalnya kita baik sampai akhir tetap bawa iman Islam yang baik. Jadi semua keluarnya dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang kamu mengusahakan apapun yang kamu upayakan itu karena berupaya ingin ikut barometer tadi itu. Gak ada upaya lain, gak ada. Upayanya hanya ikut barometer. Kamu gak bisa menemukan cara sendiri untuk selamat menuju Allah, gak bisa. Karena adanya cara yang ikut barometer yang Allah bikin tadi, tolak ukur tadi, namanya agama Islam yang dibawa sama para nabi-nabinya Allah dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran yang sempurna yang akan dipakai sampai nanti akhir zaman. Nah, sebelumnya sempurna, agama semuanya sempurna. Karena perkembangannya manusia yang tadinya keadaannya begini, kan sekarang disempurnakan, paripurna agama itu dengan taunya bagaimana tidak berganti lagi sampai hari kiamat. Artinya semua ajarannya sudah proporsional, sudah cukup untuk bisa dipakai menjalani dunia sampai akhir zaman. Jadi jangan dianggap ini agama masih kurang aturan, nggak ada, sudah lengkap semuanya, sempurna agama dibikin oleh Allah untuk kita pakai sampai nanti ke akhir zaman. Semuanya ada pada pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus yang ke berapa? Azan Isya. Kita masuk azan Isya. Terus kita teruskan sedikit sifat sama basor, melihat dan mendengar dan melihat. Kenapa kok mendengar dulu? Nggak melihat dulu? Kalau pendengar itu sudah apa terhalang. Kalau melihat agak terhalang. Artinya mendengar itu sifat yang lebih utama dari melihat. Kamu milih mana? Buta apa tuli? Kalau suruh milih apa? Milih buta apa milih tuli? Kenapa? Karena mendengar itu lebih utama gitu, daripada melihat. Karena mendengar itu masih bisa dapat ilmu. Kalau melihat nggak dapat ilmu apa-apa. Iya, maksudnya dilihat ya itu aja, nggak ada pengetahuan gitu. Tapi kalau mendengar kamu dapat ilmu pengetahuan. Makanya mendengar disebutkan di sini mendengar dan melihat. Dua sifat ini kerjanya apa? Dua sifat ini kerjanya ya inkisyaf. Sama seperti ilmu. Artinya kayak sesuatu tertutup itu ketika terbuka jelas, kelihatan gitu kan. Dan sama basor juga begitu. Semua itu bagi Allah jelas. Jadi inkishaf bermakna intidhar. Kalau ilmu inkishaf yang bermakna ihatah, meliputi. Kalau sama basor inkishaf yang maknanya intidhar, jelas. Artinya kenapa kok dibedakan dengan artinya jelas? Karena yang dilihat itu hanya yang ada. Kalau ilmu yang ada diketahui, yang tiada juga diketahui, itu ilmu. Tapi kalau sama basor hanya yang ada. Nah, yang tiada yang dilihat apanya? Tiada. Bisa lihat barang tiada, bisa. Mendengar yang tiada bisa. Ya yang ada, yang didengar juga yang ada. Suara kan ada. Kalau nggak ada suara, iya, maksudnya yang ada itu didengar, yang didengar itu ya yang ada, yang dilihat juga yang ada, gitu loh maksudnya. Masa kamu dengar yang nggak ada gimana sih? Nggak ada suara bisa dengar? Nggak dengar apa? Nggak ada. Kalau kita kan terbatas, yang didengar cuma suara, yang dilihat cuma warna, ya kan? Yang dilihat cuma warna, yang didengar cuma suara. Kita terbatas itu. Berarti apa-apa yang ada warnanya kita lihat, apa-apa yang ada suaranya kita dengar, gitu kan? Jadi mendengar itu hanya yang ada, melihat juga yang ada. Nah, kalau bagi Allah mendengar dan melihat itu tidak dibedakan. Oh, Allah mendengar cuma suara, melihatnya cuma warna, enggak begitu. Bagi Allah sama. Semua yang ada itu dilihat dan semua yang ada itu didengar. Suara dilihat Allah, warna dilihat Allah, suara
didengar Allah. Suara, warna juga didengar oleh Allah. Allah mendengar warnanya sesuatu, gimana itu? Atau Allah melihat suaranya sesuatu. Kita kan nggak bisa, nggak mungkin gitu. Kita melihat ya hanya warna, mendengar hanya suara. Allah nggak demikian. Sehingga semua yang ada didengar dan dilihat. Yang ada itu apa aja contohnya? Ya apa aja? Iya, itu namanya kamu aja bisa lihat kalau itu. Ya. Bukan tanpa wujud, tanpa warna. Wujud banget, tak wujud gimana? Kamu nggak kentut dong kalau. Yang dilihat oleh Allah yang nggak seperti kita lihat, contohnya apa? Rasa, manis, pahit, bisa lihat. Sakit, bisa lihat. Bau, bisa lihat. Nah, kalau Allah itu jadi semua yang ada dilihat oleh Allah gitu loh. Bau itu kan ada nggak bau? Allah melihatnya. Lah, lihatnya bagaimana bau? Jangan ditanya gimana. Kita nggak disuruh cari tahu gimana caranya Allah lihat. Kamu nggak disuruh cari tahu nggak? Kamu suruh iman Allah itu melihat dan Allah melihat segala sesuatu. Segala yang ada dilihat oleh Allah. Kalau kita kan melihatnya terbatas. Kalau lihat ke depan, nggak melihat yang di belakang. Ya, kalau Allah ngelihatnya nggak pakai depan belakang, semuanya dilihat. Dirinya sendiri dilihat, wujudnya makhluk juga dilihat. Dan ngelihatnya nggak bergantian. Kalau kita lihatnya bergantian. Jadi Allah melihat segala sesuatu. Jadi ta'alluqnya sama basor ada berapa? Ada 3. Yang pertama tanzizil qadim, yaitu Allah nyata melihat. Apa yang nyata dilihat oleh Allah? Yang nyata dilihat oleh Allah adalah dirinya sendiri. Sebelum makhluk ini diciptakan, Allah melihat apa? Melihat dirinya sendiri. Jadi Allah wajib melihat dirinya sendiri, tidak ada permulaannya. Mulai kapan Allah lihat dirinya sendiri? Ya nggak ada mulainya. Itu namanya ta'alluq tanzizil qadim. Allah nyata melihat dirinya, tidak ada permulaannya. Terus yang kedua suluhil qadim. Apa itu artinya? Allah siap melihat yang diciptakan. Kenapa kok siap melihat? Barangnya kan belum muncul. Jadi Allah itu melihat dirinya sendiri nyata, dan Allah siap melihat yang lainnya. Kenapa kok siap melihat? Karena yang lainnya itu nggak wajib muncul. Kalau yang lainnya muncul juga pasti dilihat. Ya, ta'alluqnya 3. Tanzizil qadim, Allah nyata melihat dirinya sendiri. Terus Allah siap melihat makhluknya sebelum makhluknya muncul. Dan ketika makhluknya sudah muncul, ta'alluqnya berubah lagi jadi ta'alluq tanzizil hudus. Apa itu? Allah nyata melihat dan mendengar kepada makhluk yang telah diciptakan. Jadi sebelum makhluk ini ada, Allah melihat dirinya sendiri dan Allah siap melihat pada makhluknya. Kemudian setelah makhluknya muncul, Allah nyata melihat semua wujudnya makhluk. Gak yang kecil, gak yang gede,
nggak yang gaib, nggak yang nyata, nggak yang samar, nggak yang tertutup, nggak yang jelas, semua asal dia ada dilihat. Jadi Allah kalau lihat kita itu gimana? Transparan. Allah kalau lihat kita gimana? Transparan. Kan jantung kita dilihat Allah, terus kulit kita dilihat Allah, baju kita dilihat Allah, otak kita, isinya otak kita dilihat Allah. Kamu nggak usah mikir gimana caranya Allah lihat, sudah pokoknya ya. Pokoknya semuanya dilihat oleh Allah, semua yang ada dilihat oleh Allah. Kamu nggak disuruh mikir gimana caranya, kan? Karena kalau ada yang mengatakan, oh Allah nggak lihat jantung saya, oh berarti Allah penglihatannya terbatas, terhalang oleh sesuatu. Allah melihat nggak terhalang oleh apa? Nggak ada yang menghalangi penglihatannya Allah, nggak ada. Asal itu barangnya ada, pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang bisa iman pada ta'aluknya sama basor, iman pada ta'aluk sama basor, maka dirinya akan selalu sadar dia berada dalam pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengawasi dirinya, Allah senantiasa melihat dirinya, gerak-geriknya, diamnya, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita bisa menyadari selalu sifat ini, kita akan sadar kita senantiasa dalam pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nanti dalam pandangan baik atau pandangan buruk. Kenapa? Karena ada pandangan buruk. Pandangan buruk itu apa? Pandangan buruk itu yang diberikan oleh Allah itu yang jelek-jelek. Kalau dipandang dengan pandangan yang baik, ya dikasihnya yang baik-baik. Kayak kamu lah, kamu lihat anak kamu gemes, anak begini, pandangannya itu gak enak gitu loh. Nah, ada pandangan-pandangan yang mesra, pandangan yang indah. Makanya ulama sering doa, ya Allah apa? Pandanglah kami ya Allah bi'ainir rahimah, dengan pandangan kasih sayang, pandangan keindahan, pandangan ini yang kita harapkan ya. Kita bisa senantiasa dalam anugerahnya Allah, dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ta'aluk sama basor. Jadi sama basor dan ilmu ta'aluknya sama, yaitu inkishaf, tersingkap. Tapi maknanya yang satu menyingkapnya itu meliputi segala sesuatu, yang satu menyingkapnya hanya perkara yang ada. Kalau ilmu menyingkap semua wujud dan adam, maka dikatakan muhitun ihatoh. Kalau sama basor menyingkap dari arah wujud saja, maka disebut ittidhah atau jelas pada perkara yang wujud. Yang ada bagaimana? Yang ada bukan kerjanya sama basor, tapi kerjanya ilmu. InsyaAllah kita sambung lagi yang akan datang, bicara lagi ta'aluknya sifat kalam. Nah, di ta'aluk sifat kalam inilah banyak perbincangannya ulama. Tauhid paling banyak perbincangannya dalam masalah wahdaniyah dan masalah kalam. Nah, ini nanti banyak kekeliruan di dalam masalah kalam. Insyaallah kita jelaskan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna iyana darabna wa anna asrabna ala al-asrabna fatub alaina tauba taghfir kulli auba wasulana urati wa amin rawati wa ghfir li
صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قاصي صحبي والحمد لله بالبدء والتنهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam